Kita harus berani melangkah keluar dari arena business of usual. Jadi kita harus berani bikin terobosan. Karena warga Palestina itu semuanya tergantung pada bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buni Yani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Pengamat hubungan internasional dan mantan diplomat senior Ple Priyatna mengatakan, sudah saatnya Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara proaktif melakukan terobosan lobi dan diplomasi internasional untuk turut aktif menghentikan kekejian pemerintah Zionis Israel. Where to run, where's safe? Gunshots ring out. Children scream in terror. There's chaos, panic. Help us, God. Menanggapi di blokadenya bantuan kemanusiaan dan operasi lembaga PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWP, Ple Priyatna mengatakan tindakan ini akan mematikan rakyat Gaza yang tidak kalah kejamnya dengan kampanye militer. Berikut komentar singkat Ple Priyatna yang juga dikenal sebagai penulis di berbagai harian nasional. Ple Priyatna adalah alumnus FISIP UI, jurusan Hubungan Internasional dan Monash University Australia, dan tulisannya tersebar di harian Kompas, Detik.com, Media Indonesia, Jakarta Post, dan media-media lainnya. Persoalannya ini sangat sistematik ya. Sangat konstruksi kita melihat masalah ini juga harus jujur. Satu, kita harus berani melangkah keluar dari arena business of usual. Jadi kita harus berani bikin terobosan yang kecil tapi punya target yang panjang. Contoh, kita join Demas, kita juga ke UN, bicara dengan Sekjen PBB, bicara juga level juga dengan members non anggota tidak tetap Dewan Keamanan, bagaimana mengkreasi resolusi yang bisa menghidupkan kembali RWA ini untuk bisa terus membantu, karena warga Palestina itu semuanya tergantung pada bantuan. Bekerja dilarang, bekerja tidak diberikan, status itu tanah tempat dia bekerja itu dikuasai oleh Israel. Jadi tidak ada pilihan lain, mereka harus hidup dari bantuan. Bantuan itu tidak hanya bentuknya bantuan tadi makanan fisik seperti menyediakan rumah saja, ini sudah sangat ekstra pekerjaannya. Bagaimana menampung orang yang kembali dan memberikan mereka tempat tinggal, bagaimana memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya yang tidak bersekolah sudah lebih dari 15 bulan, bagaimana merawat yang sakit ini sekarang, rumah sakitnya tidak ada, rumah sakitnya habis hancur, semua peralatannya, semua instrumen alat-alat kesehatan itu tidak ada sama sekali. Lalu dunia harus mulai dari mana ini? Makanan mereka diblok, tidak bisa masuk. Truk-truk yang membawa makanan menuju tempat-tempat camp-camp pengungsian yang ada sekitar 89 itu pun tampaknya mendapat halangan dari tiap kali dari otoritas Palestina. Otoritas Israel maksud saya. Israel ini memang selalu melakukan semua bentuk
pembatasan untuk Palestina, apapun itu. Mau menyerahkan bantuan dibatasi, mau memberi pekerjaan tidak boleh. Jadi semua kegiatan yang menyangkut warga Palestina itu betul-betul ada di bawah skema kolonialisme Israel yang begitu menghujam sampai ke sektor yang paling esensial, paling bawah. Bagaimana itu yang terjadi? Kita tentunya bisa seperti tadi melakukan aktivitas diplomatik yang mampu menerobos jejaring ini. Kan ini ada konspirasi Amerika dengan Israel, ada konspirasi Inggris dengan Israel. Nah itu harus dilampaui, kita harus mampu melakukan langkah yang bisa menembus itu. Join di Mars, ASEAN, belum pernah dilakukan. Bagaimana sikap-sikap negara-negara yang kemarin mendukung keanggotaan Palestina di PBB, mendukung kemerdekaan Palestina di PBB yang bertambah. Coba kita bikin koalisi Aksis dengan Spanyol misalnya, koalisi dengan Irlandia, koalisi dengan Norwegia untuk masalah Palestina. Cobalah secara spesifik gitu, jangan ini diabaikan gitu. Ada perkembangan baru yang lebih menonjol. Mungkin saya satu saat akan bicara juga di sini bagaimana peran Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin itu sekarang ini sudah ada lebih dari 10 negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel loh. Itu kebanyakan dari Amerika Latin. Chili, Honduras, Bolivia itu sudah memutuskan hubungan itu dengan beberapa yang lain gitu. Saya mencatat itu. Jadi Amerika Latin yang jauh di sana itu memberikan warna baru terhadap perjuangan Palestina ini. Sampai mereka pun ada 13 negara yang menggugat, turut menggugat kembali ke ICJ, menggugat kembali ke Mahkamah Internasional itu bersama Afrika Selatan. Nah kita nggak bisa ikut itu. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.